Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Puspa. Film ini dirilis pada tahun 2021 yang disutradarai oleh Sukumar dan dibintangi oleh Allu Arjun sebagai Puspa dan Rasmika Mandana sebagai Srivali. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu karena film ini berisi konten full spoiler. Film Puspa ini menceritakan tentang seorang pria miskin yang terlahir menjadi ketua gangster sekaligus penyeludup kayu cendana merah. Dan karena hal tersebut membuatnya bertentangan dengan para polisi. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Puspa. Ia telah menyeludupkan kayu cendana merah dari hutan Sesachalam. Pada saat itu, para polisi mengepungnya. Puspa akhirnya tertangkap, akan tetapi ia pun dibebaskan setelah ia menyuap para polisi tersebut. Puspa merupakan seorang pemuda yang selengean. Ia tidak mempunyai rasa takut dan rasa hormat kepada siapapun. Bahkan setelah ia melunasi hutangnya kepada rentenir, ia menghajar rentenir tersebut. Suatu hari, Puspa dan beberapa penduduk desa menuju ke kawasan hutan. Di sana mereka memulai aktivitas ilegalnya, yaitu menebang kayu cendana merah. Pada saat itu, inspektur polisi yang bernama Govindava datang bersama para polisi lainnya. Inspektur Govindava ini merupakan polisi yang anti suap. Di sana mereka akan melakukan razia. Dari banyaknya warga, hanya Puspa yang berani menjawab Inspektur Govindava. Ia menjawab pertanyaan Inspektur Govindava dengan wajah yang tengil dan menantang. Inspektur Govindava tidak terima dengan sikap sombong Puspa. Ia pun menodongkan pistolnya kepada Puspa. Akan tetapi, teman-teman Puspa siap tempur dengan menggunakan kapak. Karena kalah jumlah, nyali polisi Govindava pun menciut. Ia lebih memilih pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan penyeludupan kayu cendana merah pun berlanjut. Keesokan harinya, polisi Govindava kembali dengan pasukan yang lebih banyak. Ia meminta Puspa dan gerombolan penyeludupnya untuk menyerahkan diri. Akan tetapi, Puspa yang tidak takut pada siapapun, ia pun melempari polisi dengan menggunakan batu. Setelah itu, gerombolan Puspa pun ikut melempari polisi menggunakan batu. Pada saat itu, Inspektur Govindava melemparkan tembakan ke udara. Semua gerombolan penyeludup pun berlari ke dalam hutan. Akan tetapi tidak dengan Puspa. Ia malah masuk ke dalam truk dan membawa kabur kayu cendana merah tersebut. Saat para polisi mengejarnya, mereka menemukan Puspa. Ia pun menyerahkan diri kepada polisi. Akan tetapi, polisi tidak menemukan truk pengangkut kayu cendana merah tersebut. Puspa pun dibawa ke kantor polisi. Di sana ia dipukuli hingga babak belur. Akan tetapi, ia tetap tidak memberitahukan keberadaan truk pengangkut kayu cendana merah. Ia juga tidak memberitahukan dalang dari penyeludupan tersebut. Saat dipukuli, ia justru malah tertawa meremehkan para polisi. Kemudian, seorang polisi lainnya mencoba menggunakan cara lain. Ia pun menanyakan nama dan keluarga Puspa. Pada saat itu, Puspa teringat dengan masa lalunya. Ketika masuk sekolah dasar, nama lengkap Puspa adalah Moledi Pusparaj. Akan tetapi, seorang pria bernama Penka tidak terima Puspa menggunakan nama Moledi, karena nama itu adalah nama ayahnya. Puspa merupakan anak di luar nikah dari Moledi dan sejak itu nama Puspa menjadi Pusparaj. Otak dari penyeludupan cendana merah adalah 3 bersaudara. Yang paling muda bernama Jali Reddy. Jali mempunyai hobi meniduri wanita muda. Yang kedua bernama Jaka Reddy. Jaka bertugas mengurus semua bisnis keluarga Reddy. Dan yang tertua bernama Konda Reddy. Ia merupakan bos mafia yang paling ganas. Konda membunuh siapapun yang menghalangi bisnis mereka. Ia pun pernah dilempari bom hingga tangannya putus. Sejak kejadian tersebut, ia mengurus bisnisnya hanya dengan 1 tangan. Di suatu hari, Jaka dan Jali mendatangi Puspa yang sudah dibebaskan oleh polisi. Polisi membebaskan Puspa karena mereka tidak mendapatkan barang bukti untuk menahannya.
Jaka dan Jali memaksa Puspa untuk memberitahukan di mana kayu cendana merah tersebut disembunyikan. Kemudian Puspa membawa Jaka dan Jali ke tepian jalan. Di sana terlihat ada sumur besar. Dan ternyata Puspa membenamkan truk beserta kayu cendana merah di sumur tersebut. Sebagai imbalan, Puspa mendapatkan uang sebesar 5 lak. Ia pun menggunakan uang tersebut untuk membeli sebuah mobil. Puspa membawa mobil tersebut pulang. Di sana ia disambut dengan gembira oleh ibunya yang bernama Parvatama. Setelah itu, Puspa menghadiri sebuah pertemuan yang diadakan oleh Konda Reddy. Pada saat itu, Konda bersama komplotannya merasa kesulitan untuk menghadapi Inspektur Govindava. Hingga mereka pun kesulitan untuk mengangkut kayu cendana merah tanpa diketahui oleh Inspektur Govindava. Kemudian Puspa memberikan sebuah ide kepada Konda. Mereka pun mengikuti ide dari Puspa. Kemudian mereka memodifikasi mobil truk pengangkut susu. Mereka pun menyimpan kayu cendana merah di dalam truk tersebut. Keesokan harinya saat Puspa membawa truk tersebut, polisi Govindava pun tidak mencurigainya. Puspa pun lolos dari tempat pemeriksaan tersebut. Kemudian Puspa mendapatkan 4% keuntungan sebagai upah karena ia telah mengangkut kayu cendana merah tersebut. Puspa kemudian menjadi mitra Konda dalam bisnis penyeludupan cendana merah. Suatu hari Puspa bertemu dengan seorang gadis penjual susu yang bernama Srivali. Puspa pun jatuh hati kepadanya. Ia pun terus mencoba mendekati Srivali tetapi tidak berani menegurnya. Srivali juga bersikap cuek terhadap Puspa. Saat Srivali melewatinya, Puspa tidak berani menoleh Srivali. Saat itu Puspa bertanya kepada temannya yang bernama Kesava. Ia bertanya apakah Srivali menoleh ke arahnya atau tidak. Akan tetapi Srivali tidak pernah melakukan hal tersebut. Kesava merasa kasihan kepada Puspa. Ia pun mencari cara agar Srivali mau menoleh ke arah Puspa. Di suatu malam, Srivali dan teman-temannya akan menonton bioskop. Saat itu mereka kekurangan uang untuk membayar tiket. Pada saat itu Kesava pun datang. Ia memberi Srivali uang dengan syarat ia harus menoleh dan tersenyum ke arah Puspa. Keesokan harinya Srivali terpaksa mengikuti permintaan Kesava. Ia menoleh dan tersenyum kepada Puspa. Dan tindakannya tersebut membuat hati Puspa berbunga-bunga. Karena Puspa berpikir Srivali menyukai dirinya. Puspa pun langsung menghampiri Srivali dan menanyakan perasaannya. Srivali pun berterus terang bahwa ia menoleh dan tersenyum karena ia dibayar oleh Kesava. Setelah Srivali pergi, Puspa pun mengejar Kesava. Kemudian Puspa meminta Kesava untuk membayar Srivali kembali agar Srivali mau menciumnya. Di sisi lain, 2 kurir anak buah Puspa ditangkap polisi. Ternyata polisi sudah tahu trik pengiriman kayu cendana merah. 2 kurir tersebut bahkan membongkar rahasia penyeludupan 1000 ton kayu cendana merah yang akan dilakukan oleh Konda Reddy. Mereka membongkar rahasia tersebut karena diiming-imingi uang sebanyak 50 lak oleh polisi. Konda Reddy bekerja sama dengan bos gangster yang bernama Mangalam Sinu. Di sana, Sinu berjanji akan membeli kayu cendana merah milik Konda Reddy dengan harga yang tinggi. Saat bertemu dengan Sinu, Puspa terlihat sangat santuy karena ia tidak pernah takut kepada siapapun. Padahal Sinu merupakan bos gangster yang sangat barbar. Ia mengubur hidup-hidup orang yang berani berkhianat kepadanya. Setelah Sinu pergi, Konda Reddy menembak pengkhianat yang Sinu kubur tadi. Di jembatan, Srivali bertemu dengan Puspa. Puspa sudah membayar Srivali agar ia mendapatkan ciumannya. Srivali sebenarnya keberatan, akan tetapi teman-teman Srivali memaksanya. Srivali pun masuk ke dalam mobil dan siap untuk dicium. Tetapi saat itu Srivali mendadak berubah pikiran. Ia kemudian menangis padahal Puspa belum menciumnya. Srivali berkata ia hanya akan memberikan ciuman pertamanya hanya untuk suaminya. Mendengar Srivali menangis, teman-temannya pun langsung membawanya pulang. Setelah itu, Puspa pergi ke gudang tempat penyimpanan kayu cendana merah. Di sana terlihat seorang wanita yang telah disandra oleh Jali Reddy. Karena Jali Reddy hobi main perempuan. Kemudian Puspa melepaskan wanita tersebut. Hal itu justru membuat Jali Reddy marah. Ia pun memukuli Puspa beberapa kali. Akan tetapi Puspa tidak menghiraukannya. Karena pada saat itu ia sedang mendapatkan telepon dari Konda Reddy. Konda Reddy mengatakan bahwa polisi telah mengetahui posisi gudang tersebut. Konda meminta Puspa agar mengamankan barang-barang di dalam gudang tersebut dari penggerebekan polisi. Karena kecerdasan Puspa, ia pun dapat menyembunyikan kayu cendana merah tersebut sebelum polisi datang. Puspa membuang kayu tersebut di sungai yang mengalir yang tidak jauh dari gudang tersebut. Kemudian Inspektur Govindava dan para polisi pun datang ke TKP. Akan tetapi di sana ia tidak menemukan satupun kayu cendana merah. Inspektur Govindava tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya meratapi kekalahannya.
Setelah itu, Puspa merayakan kemenangan mereka dengan menghadiri pesta yang diadakan oleh Sinu. Saat pesta berlangsung, Puspa mendengar dari anak buah Sinu bahwa Sinu akan membeli kayu cendana merah milik Konda dengan harga yang lebih murah. Padahal kesepakatan awal ia akan membeli kayu tersebut dengan harga yang tinggi. Puspa pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada Konda. Konda pun meminta Puspa agar menanyakan hal tersebut langsung kepada Sinu. Konda pun berjanji akan membagi 2 keuntungan dari penjualan kayu cendana merah tersebut. Pada saat itu, Kesapa memberitahu ayah Srivali bahwa Puspa adalah orang kepercayaan Konda dan ia merupakan anak bungsu dari Tuan Moleti. Kesapa meminta agar Srivali dinikahkan dengan Puspa. Ayah Srivali pun setuju. Keesokan harinya, Puspa bersama ibunya mendatangi rumah Srivali. Mereka berniat akan melamar Srivali. Awalnya acara lamaran berjalan lancar. Kemudian Penkat yang merupakan putra Tuan Moleti datang. Ia membawa kartu keluarganya dan di sana tidak tercantum nama Puspa. Ia juga mempermalukan Puspa di depan umum. Saat itu Puspa sangat terbakar amarahnya. Akan tetapi ibu Puspa melarangnya untuk meladeni penghinaan Penkat. Pada saat itu Kesapa berusaha meyakinkan keluarga Srivali bahwa meskipun Puspa tidak memiliki nama keluarga, ia masih bisa menafkahi Srivali dan itu sudah lebih dari cukup. Akan tetapi keluarga Srivali tidak mau menerima lamaran Puspa. Kemudian Penkat kembali menghina ibu Puspa. Ia berkata bahwa Puspa adalah anak haram. Perkataan Penkat pun membuat Puspa marah. Saat Puspa akan menyerang Penkat, ibu Puspa menahannya hingga ia pun terjatuh dan terluka. Ia pun bergegas membawa ibunya ke rumah sakit. Saat itu Puspa teringat akan kematian ayahnya. Dulu Puspa dan ibunya dilarang untuk ikut ritual pemakaman ayahnya. Bahkan Puspa dan ibunya dilarang untuk melihat jenazahnya. Meskipun begitu, ibu Puspa tetap mengikuti ritual pemakaman karena Puspa adalah darah daging Tuan Moleti. Saat Puspa berumur 5 tahun, ayah Puspa pernah menghadiahinya sebuah kalung liontin. Akan tetapi kalung tersebut dirampas oleh Venkat dan saudara-saudaranya. Keesokan harinya Puspa mendatangi tempat Sinu. Setibanya di sana, ia melihat anak buah Sinu yang bernama Mogilesu menghajar seseorang dengan sangat barbar. Orang tersebut bernama Nages. Pada saat itu Nages meminta komisi tambahan untuk penjualan kayu cendana merah karena ia sudah lama berbisnis dengan Sinu. Sikap Nages dianggap lancang dan karena itulah Mogilesu menghajarnya. Tak lama kemudian, anggota dewan yang bernama Morugan menelpon Sinu. Saudara Nages memohon kepada Morugan agar Sinu tidak membunuh Nages. Akan tetapi Sinu berbohong. Ia berkata bahwa ia terlanjur membunuh Nages beberapa menit yang lalu. Padahal jelas-jelas Nages masih hidup. Setelah itu Sinu meminta Mogilesu untuk menghabisi Nages di depan Puspa. Akan tetapi Puspa tidak gentar melihat pembunuhan barbar terhadap Nages. Bahkan Puspa secara terang-terangan meminta agar kayu cendana merah dibayar dengan harga tinggi. Jika tidak, maka Puspa batal menjual kayu cendana merah tersebut kepada Sinu. Meski Sinu telah membantu Konda untuk mengangkut kayu tersebut dari hutan menuju kota Chennai. Sinu tidak terima dengan permintaan Puspa. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Puspa. Akan tetapi Puspa terlalu tangguh bagi mereka. Setelah menghajar anak buah Sinu, Puspa pun menggeretak Sinu agar jangan pernah meremehkan dirinya. Setelah itu Puspa menjual kayu cendana merah tersebut kepada Morugan dengan harga yang tinggi. Kemudian ia menelpon Konda dan memberitahukan kabar baik tersebut. Konda pun takjub kepada Puspa karena ia telah berani menentang Sinu yang telah membohongi mereka. Sebagai imbalannya, Konda memberi setengah dari keuntungan tersebut kepada Puspa. Di suatu hari, seorang pengkhianat kembali tertangkap. Pengkhianat tersebut adalah ayah Srivali. Jali memukulinya hingga babak belur. Setelah mengetahui bahwa Srivali adalah putrinya, ia pun mendatangi Srivali. Jali meminta Srivali untuk tidur bersamanya agar nyawa ayahnya selamat. Srivali tidak mempunyai pilihan. Ia mendatangi Puspa dan meminta bantuannya. Awalnya Puspa menolak, karena sebelumnya keluarga Srivali pernah menolak lamaran Puspa hanya karena Puspa tidak memiliki seorang ayah. Kemudian Srivali memeluk Puspa, ia pun memberitahukan tentang Jali yang akan menidurinya. Ia juga berkata bahwa ia sangat mencintai Puspa. Setelah itu Puspa dan Srivali mendatangi tempat Jali. Di sana Puspa menghajar Jali.
menghajar Jali hingga babak belur. Setelah itu, Penkat membebaskan ayah Sri Pali yang telah disandra oleh Jali. Pada saat itu, Jali berkata meskipun ia telah dihajar oleh Puspa, ia tidak akan mengadukan hal tersebut kepada dua saudaranya, karena ia tidak ingin dianggap sebagai pengecut. Setelah itu, Puspa mengantarkan Sri Pali pulang. Pada saat itu, ibu Sri Pali akhirnya mau menerima Puspa. Setelah Puspa pamitan, Sri Pali pun menciumnya. Di sisi lain, Konda akhirnya mengetahui siapa yang memukuli Jali adiknya. Kemudian Konda membawa Puspa ke dalam hutan. Di sana ia menutup wajah Puspa dan mengikat tangannya. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk memukuli Puspa. Selain membalaskan dendam untuk adiknya, ia juga berniat untuk merampas semua uang hasil penjualan kayu cendana merah tersebut dari Puspa. Mereka kemudian menggali tanah untuk mengubur Puspa. Konda pun akan melepaskan tembakan. Dan apa yang terjadi? Konda tewas tertembak anak buah Sinu. Anak buah Konda lainnya memilih melarikan diri. Puspa juga ikut lari dengan kepala tertutup dan tangan terikat. Tetapi ia justru diserang oleh Jakaredi dan anak buahnya. Dan lagi-lagi Puspa lebih tangguh dari musuh-musuhnya. Itu Kesapa datang menyusul Puspa. Di sisi lain, anak buah Sinu menangkap Jakaredi dan bersiap untuk membunuhnya. Akan tetapi Puspa datang dan menyelamatkannya. Puspa berhasil mengalahkan semua anak buah Sinu yang dipimpin oleh Mogilesu. Ia pun berhasil menangkap Mogilesu. Setelah itu, Puspa menelpon Sinu. Sinu meminta Puspa agar tidak membunuh Mogilesu. Puspa pun membalas Sinu dengan mengatakan bahwa ia telah membunuh Mogilesu beberapa menit yang lalu. Padahal Puspa belum membunuhnya. Setelah itu, Puspa menembak mati Mogilesu. Karena suasana semakin keruh, Morugan pun turun tangan. Ia meminta agar perselisihan antara gangster tersebut segera diselesaikan. Pada saat itu, Sinu menuduh jika geng Konda melanggar perjanjian. Konda menjual kayu cendana merah kepada Morugan. Padahal sebelumnya ia sepakat untuk menjual kayu cendana merah tersebut kepada Sinu. Puspa pun menjawab tuduhan Sinu. Ia berkata bahwa Konda melanggar kesepakatan tersebut karena Sinu telah menipu mereka. Puspa juga berkata ia membunuh Mogilesu karena Mogilesu terlebih dahulu membunuh Kondaredi. Puspa bahkan meyakinkan Morugan bahwa ia bisa menjual kayu cendana merah tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Karena kayu cendana merah tersebut berasal dari hutan Sesacalam dan merupakan cendana terbaik di dunia. Setelah mendengar penjelasan Puspa, akhirnya Morugan mengangkat Puspa menjadi ketua anggota sindikat para penyelundup. Di sisi lain, istri Sinu yang merupakan adik dari Mogilesu kecewa kepada Sinu karena Sinu tidak dapat membalaskan dendamnya kepada Puspa. Ia pun menyayat leher Sinu menggunakan silet. Beruntungnya Sinu masih bisa diselamatkan. Di suatu hari, ibu Puspa mengirimkan undangan kepada Venkat karena Puspa akan menikah dalam waktu dekat. Akan tetapi Venkat malah merobek undangan tersebut. Sementara itu, Inspektur Govindapa memilih mengundurkan diri karena ia telah dituduh melakukan pembunuhan terhadap seorang pemuda. Inspektur Govindapa digantikan oleh polisi yang bernama Inspektur Banwar Singh. Ia merupakan polisi yang barbar. Ia juga tidak segan-segan membunuh gangster yang berani melawannya. Kemudian Puspa mendatangi kantor Banwar. Ia berniat untuk menyerahkan undangan dan satu kantong tas besar yang berisikan uang untuk menyogok Banwar. Banwar mulai menghitung uang yang diberikan oleh Puspa. Banwar menyindir bahwa Puspa adalah seorang pencuri, dan pencuri tidak mengerti akan brand baju mahal. Ia juga berkata bahwa Puspa terlahir tanpa nama keluarga. Puspa sebenarnya sangat marah, tapi ia berusaha menahan emosinya. Ia pun memberikan Puspa uang agar Puspa dapat membeli baju bermerek seperti yang digunakan oleh Banwar. Banwar sengaja melakukan hal tersebut untuk menjatuhkan harga diri Puspa. Ketika malam pernikahan tiba, Puspa justru tidak ada di TKP. Ia lebih memilih minum-minum bersama Banwar.
Saat itu Puspa mengambil pistol Banwar dan menembak tangannya sendiri. Darah segar pun mengalir dari tangannya. Kemudian Puspa berkata bahwa sekalipun ibunya tidak menikah, darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah Moleti ayahnya. Ia pun berkata bahwa Banwar boleh saja menghina dirinya, akan tetapi tidak untuk ibunya. Setelah itu Puspa meminta Banwar melepaskan semua pakaian mahalnya. Ia juga menembak botol minuman yang membuat api mulai berkobar. Puspa pun membuka bajunya. Ia berkata jika derajat Puspa dan Banwar itu sama, hanya saja mereka memiliki sedikit perbedaan. Karena meskipun Puspa berjalan tanpa pakaian, orang-orang akan tetap memanggilnya Puspa. Sedangkan jika Banwar berjalan tanpa seragamnya, anjing peliharaan Banwar sendiri pun tidak akan mengenalinya. Puspa juga sengaja melakukan hal tersebut untuk menjatuhkan harga diri Banwar. Kemudian ia pun meninggalkan Banwar dan bergegas ke acara pernikahannya. Di akhir film, Puspa pun menikah dengan Sri Vali. Sedangkan polisi Banwar pulang tanpa baju mahalnya. Ia pun membakar semua uang yang diberikan oleh Puspa karena Banwar sangat membenci Puspa. Puspa dan Banwar pun saling mengobarkan api dendam. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya Arvin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.